Ya, baik ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kali ini kita akan lanjutkan masih bahas terkait schedule management. Nah, kali ini kita akan lanjutkan step ke-6 ya. Step ke-6. Jadi dari yang sudah kita lakukan sebelumnya seperti melis, membuat list aktivitas, kemudian mengurutkan sequencing, kemudian estimate, kemudian baik estimate 2 ya, estimate resource dan estimate mengestimasi waktu. Nah, yang terakhir adalah kita gabungkan semua, digabungkan itu artinya dijadikan satu, ya sudah kita jadi namanya developing the schedule ya. Jadilah ini adalah sebuah schedule ya. Jadi intinya ini adalah mempresent atau menampilkan schedule-schedule yang akan nanti terkait dengan apa yang sudah dibuat dan dikerjakan bagian sebelumnya ya. Oke. Nah, di sini mungkin yang perlu kita perhatikan adalah salah satunya kita dari sini nanti akan kelihatan start dan end date. Jadi kapan mulai dan kapan selesai menggunakan ketika udah di plotting ya. Ketika udah di plotting nanti akan ketahuan. Kalau kita mulainya dari tanggal sekian, berarti berdasarkan plotting aktivitas tadi akan selesai di tanggal berapa ya. Oke, nah di sini jelas dijelaskan juga bahwa ultimate goal-nya adalah untuk membuat project yang lebih realistis ya. Oke, nah kemudian karena di sini udah bicara terkait dengan display atau menampilkan hasil, maka tool yang digunakan mungkin lebih ke arah ini ya. Nanti ada lebih ke arah banyak kan di Gancat ya. Gancat mungkin kalau ada tambahan ini ada CPA, nanti ada critical change scheduling, ada part analysis, partnya sebenarnya udah dibahas di part sebelumnya ya. Oke. Nah, kita bahas dulu tentang terkait Gancat. Gancat ini udah sering dibahas ya, meskipun belum terlalu banyak di depannya, tapi Gancat ini seolah sejauh ini masih menjadi standar ya, standar format untuk menampilkan sebuah project ya. Kenapa disebut Gancat ya? Mungkin ini ada sejarahnya ya, silahkan dibaca ya. Jadi di sini akan di listing project aktivitasnya ya. Jadi aktivitasnya di listing tidak hanya apa istilahnya, tidak hanya ditampilkan tetapi di situ nanti diplot per waktu ya. Jadi dari waktu ke waktu, hari ke hari atau mungkin minggu per minggu akan diperlihatkan ya. Beberapa simbol nih bisa Anda lihat ya. Ada milestone, nanti ada summary task, ada duration of task, ada dependency. Nanti lebih enaknya kalau kita lihat langsung ke gambarnya ya. Oke. Nah, ini contoh sebuah gancat ya. Nah, makanya di sini kita lihat dulu yang sebelah kiri dulu ya, sebelah kiri. Ini ada namanya activity atau task. Nah, ada A, B, C sampai C ya. Kurang lebih ada 10. Nah, kalau kita udah bicara gancat, jadi di sini kita udah mulai plottingnya terhadap waktu ya. Jadi ini udah di plotting. Nah, di sini udah di plotting ya. Aktivitas A. Aktivitas A berarti ini kurang lebih 1 hari kan ya. Soalnya di sini ini SMTW ini kan Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday ya. Berarti dari Rabu ya. Dari Rabu, B-nya ini 2 hari, C-nya ini 3 hari ya. Dan ini mulainya adalah bersamaan ya. Oke, nah kemudian lihat lagi ini sini. Di sini ada aktivitas D. Nah, aktivitas D baru dimulai di hari Tuesday ya, Kamis ya. Dan Anda lihat ini ada dependensi. Nah, ini meaningnya apa? Ini meaningnya artinya bahwa aktivitas D ini baru boleh atau baru bisa dimulai kalau A sudah selesai. Nah, demikian juga dengan yang E. E ini juga sama ya, ada dependensi dengan B ya. Berarti dia bisa dimulai kalau B sudah selesai ya. Kebetulan yang F juga sama ya. Dan demikian seterusnya. Nah, kemudian termasuk yang ini, yang aktivitas G ya. Aktivitas G ini baru bisa dimulai kalau C sudah selesai ya. Nah, ini contoh bagaimana kita ngupload ya. Nah, dari sini nanti kita akan tahu sebenarnya secara actual kita mulai dari tanggal berapa, ketahuan ya. Dan nanti berakhir di tanggal berapa. Oke, karena ini udah diplot berdasarkan waktu. Dan ini plan ya, ini baru rencana ya. Dan sebisa mungkin nanti pelaksanaannya apa istilahnya tidak boleh jauh-jauh dari plan rencana yang sudah kita buat ya. Jadi nanti Anda juga seharusnya bisa membuat apa schedule menggunakan Gantt ini ya. Nah, ini contoh ya Gantt yang agak lebih detail. Nah, di sini ada aktivitasnya. Anda masih ingat ya, aktivitas ini diturunkan dari work breakdown structure ya. Jadi silakan dilihat lagi materi terkait dengan scope. Nah, scope itu menentukan ruang lingkupnya pekerjaan apa saja. Nah, di sini akan dapatkan aktivitas-aktivitasnya ya. Oke, nah di sini ada tanggalnya. Nah, paling yang ini pengen ditujukan adalah yang berbeda adalah di sini ada namanya titik-titik nih ya, kayak diamond.
Diamond-diamond ini dianggap sebagai milestone ya, milestone. Jadi milestone itu mirip kalau kita anggap lari panjang ya, lari panjang atau lari yang sangat jauh. Kita dibagi dalam beberapa etape ya, etape 1, etape 2. Nah, kita dianggap selesai ketika sudah mencapai etape 1, misal contoh 200 km misalnya ya. Nanti etape 2, milestone kedua adalah 400 km. Nah, jadi kurang lebih itu ya. Ini ada milestone-milestone. Nah, jadi nanti milestone ini jadi kalau dalam pekerjaan boleh dirayakan nggak ya? Boleh ya, kayak mirip misalnya kalau kita udah sampai milestone pertama, ya sebenarnya boleh dirayakan ya. Artinya Anda sudah achieve di milestone pertama misalnya ya. Nah, kemudian di sini ada summary task-nya. Summary task berarti ini per WPS ya, per WPS. Dan kemudian di sini ada panah-panah yang menunjukkan dependensinya ya. Kemudian ini individual activity-nya ada di sini ya. Jadi kurang lebih gambarannya nanti seperti ini ya. Oke, nah di sini mungkin dibahas lagi ya tentang milestone ya. Milestone ini bukan sebuah rentang ya. Justru milestone ini adalah sebuah titik ya. Sebuah titik di mana kita ngasih tanda ya, ngasih bendera istilah saya, ngasih bendera bahwa titik di mana kita boleh dibilang sukses di tahap pertama misalnya. Milestone pertama dianggap sukses ketika kita sudah berhasil apa misalnya. Ibaratnya kalau kita melakukan perjalanan ke bulan misalnya, milestone pertama adalah ketika pesawat misalnya yang sudah bisa berhasil keluar dari gravitasi bumi, misalnya milestone pertama. Nanti milestone kedua misalnya ketika pesawat Apollo-nya udah lepas dari kapsulnya misalnya. Nah, milestone 3 adalah ketika penumpangnya atau istilahnya apa ya, astronotnya sudah keluar dari pesawatnya. Nah, itu ada milestone-milestone ya. Keberhasilan-keberhasilan yang diukur menggunakan titik-titik tertentu ya, dengan waktu misalnya di periode yang mana dianggap kita sudah berhasil. Nah, milestone ini kalau sebaiknya adalah SMART ya, specific, measurable, assignable, diassign ke siapa, dan realistik ya. Artinya kita bisa achieve milestone ini misalnya dalam 2 bulan ya, realistisnya 2 bulan. Dan time frame ya jelas ya. Karena milestone berarti harus jelas kita mau mengachieve ini, menargetkan ini selama berapa lama ya. Nah, kemudian nanti di sini ada dijelaskan tentang beberapa best practice ya. Best practice terhadap bagaimana mengembangkan sebuah cerita ya sini ya. Cerita schedule risk ya terkait dengan sistemnya. Oke. Nah, di sini misalnya ada beberapa kunci ya, beberapa 5 key point ketika menggunakan project milestone. Nah, misal contoh definisikan milestone secara early ya. Kemudian keep milestone small ya, jadi jangan terlalu besar. The set of milestone must be all encompassing ya, oke. Kemudian setiap milestone must be binary, artinya gini ya. Artinya cuman satu ya, berhasil atau nggak berhasil, komplit atau nggak berhasil ya. Oke. Carefully monitor the critical path. Critical path nanti akan dijelaskan lagi di banyak di ini ya, CPM ya. Oke ya. Nah, ini contoh ya. Nah, kalau ini di sana lebih bagus ya. Contohnya ini sebelah kiri ini aktivitas. Nah, Anda akan lihat di sini ada 2 bar. Ini lebih bagus ya. Bar yang pertama ini adalah plan, yang warna abu-abu ya. Sedangkan yang warna hitam ini adalah actualnya. Nah, ini jadi enak ya. Dengan gancat ini kita akan tahu. Misal contoh ya, oh yang di plan ini segini. Ini berapa ya? Mungkin kurang lebih ini 5 hari ya. Ternyata actualnya meleset ya. Ternyata 6 hari. Berarti ini ada something ya. Oke, kalau cuma meleset sehari, 2 hari sih mungkin nggak masalah ya. Nah, contoh yang ini. Ini mulainya di tanggal 24. Ternyata meleset ya, baru mulai tanggal 27. Nah, ini contoh ya. Dengan Gancat ini kita jadi tahu aktivitas-aktivitas mana yang sudah sesuai schedule, aktivitas-aktivitas mana yang molor, nah atau aktivitas mana yang mundur mulainya. Nah, ini akan jadi acuan karena dengan kita mengecek ini nanti otomatis kan ngegeser ya. Contoh misalnya karena ini mundur. Nah, ini contoh kan karena ini mundur jadi ngegeser lagi misalnya contoh ya. Karena ini mundur juga nanti ngegeser juga ya. Oke. Nah, ini contoh ya. Dan ini contoh yang dua-duanya ya. Iya mundur iya, molor juga iya. Nah, ini mungkin contoh yang kurang bagus ya. Oke, nah dari sini kita akan bisa lihat ya. Mentasnya adalah harusnya selesai di sini ternyata mungkin molor ya. Oke, nah ini contoh ya. Jadi dengan Gantt chart ini akan sangat membantu sekali ya buat PMO atau Project Management Officer untuk ngecek bahwa project kita itu udah sampai mana, bahkan progresnya udah sampai mana ya.
aktivitas-aktivitasnya udah dikerjakan sampai mana ya. Jadi dimonitor dengan sebaik mungkin ya. Oke ya, baik mungkin terkait dengan itu saya rasa cukup. Nanti kita sambung dengan part selanjutnya ya.